Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan video kali ini yaitu tentang KD 3.15 menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, kelas 7 semester 2. Menggali informasi tentang unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian atau menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi dan hasilnya berupa pendapat atau opini atau penelitian seorang penulis. Ciri-ciri buku fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku fiksi ditulis dengan menggunakan bahasa rekaan. Yang kedua, banyak yang menggunakan kata yang bersifat konotatif. Yang ketiga, bentuk ceritanya seperti cerpen atau novel yang di dalamnya mencakup alur, tema, tokoh, setting, sudut pandang, dan lain-lain. Sebuah buku fiksi seperti cerpen, novel, dongeng, atau yang lainnya tentu dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun di dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun di luar cerita. Contoh unsur intrinsik yaitu tema, alur, latar, tokoh, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Tema merupakan pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti dalam cerita. Sedangkan alur atau plot merupakan jalinan peristiwa yang membangun cerita yang terdiri dari perkenalan konflik, klimaks, dan anti klimaks. Alur terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian latar merupakan keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Misalnya berkaitan dengan tempat di rumah, di sekolah, di kantor, dan yang menunjukkan waktu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Sedangkan yang menunjukkan suasana yang dialami oleh tokoh sedih, senang, gembira, ataupun terharu. Kemudian tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh dapat dibagi menjadi tokoh antagonis atau tokoh yang jahat, kemudian tokoh protagonis, tokoh yang baik, dan tokoh tirtagonis, yaitu tokoh campuran. Kemudian amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Kemudian sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam cerita. Pengarang bisa menggunakan kata ganti saya atau aku sebagai tokoh utama dan tokoh yang berada di luar seperti kata ganti dia. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengarang dalam menyajikan sebuah cerita. Unsur-unsur dalam buku fiksi yaitu bagian cover depan, bagian bab dan judul, bagian cerita atau perjalanan tokoh, dan bagian tema dan bahasa. Kemudian unsur-unsur buku non-fiksi yaitu bagian halaman cover, bagian sistematika, bagian bab dan judul, bagian rincian bab dan isi, bagian penyajian isi, dan bagian bahasa yang digunakan. Yang kedua, mengenali unsur buku. Buku memiliki bagian-bagian yang harus dikenali. Lakukan kegiatan berikut untuk mengenali bagian-bagian buku, yaitu kegiatan kritis kreatif. Yang pertama, pilihlah sebuah buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, tulislah bagian-bagian yang ada pada kedua buku tersebut. Yang ketiga, diskusikan persamaan dan perbedaan bagian buku fiksi dan non-fiksi. Persamaan unsur buku fiksi dan non-fiksi terletak pada bagian cover buku, subbab, dan judul subbab. Sedangkan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi yang pertama,
Buku fiksi berisi cerita atau kejadian yang tidak sesungguhnya. Contohnya buku cerita anak, novel, dongeng, dan cerpen. Sedangkan buku non-fiksi berisi kejadian atau cerita yang sesungguhnya yang disampaikan menurut pendapat atau opini atau kajian penulis. Contohnya buku pelajaran, ensiklopedia, jurnal, dokumenter, dan biografi. Kemudian yang kedua, unsur-unsur buku fiksi meliputi cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan dan penyajian alur cerita. Kemudian unsur-unsur buku non-fiksi meliputi bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan penyajian alur cerita. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.